Bab 1. Pada hari ulang tahunku, aku menggenggam laporan tes kehamilan di tanganku dengan hati yang berdebar menantikan kepulangan Reno Mahardika. Namun tepat setelah tengah malam, dia akhirnya tiba di rumah baru kami. Tapi dia tak sendiri, dia pulang bersama Arina Santosa, mantan pacarnya yang sudah bercerai dan kini sedang hamil. Tatapan lembut yang biasanya tertuju padaku, malam itu bukan untukku. Dia kurang enak badan, jadi untuk sementara dia akan tinggal di sini. Aku terpaku. Aku ingat beberapa jam yang lalu. Makanan di atas meja sudah berkali-kali kupanaskan hingga kehilangan kilaunya. Krim pada kue mulai mencair dan merosot dari sisi kue. Aku menatap layar ponsel, dadaku sesak. Reno berjanji akan pulang untuk merayakan ulang tahunku. Bukan hanya ulang tahun, tapi juga hari jadi pernikahan kami. Namun sejak pukul 9 pagi, aku tak mendengar kabarnya lagi, kecuali pesan singkat pagi itu saat aku mengingatkannya untuk hati-hati di jalan. Dia bilang akan pulang tepat waktu. Itu kalimat terakhir darinya hari ini. Sejak itu, aku hanya bisa mengirim pesan demi pesan yang tak kunjung dibalas. Kata-kata yang tertahan, harapan yang tak kunjung mendapat jawaban. Aku sudah mulai terbiasa. Tapi rasa sakitnya tidak pernah berkurang. Jarum jam menunjukkan angka 12. Aku menarik napas, lalu tersenyum pahit. Meski jari-jariku dingin, aku tetap menyalakan lilin, mematikan lampu, mengambil beberapa foto dengan cahaya remang, dan menambahkan filter lembut sebelum mengunggahnya ke Facebook. 26 tahun. 3 tahun menikah. Masih bahagia. Nina Halim sahabatku langsung mengirim pesan. Dia sudah pulang? Aku hampir mengetik, ya, dia pulang bawa hadiah dan kami rayakan bersama. Tapi jemariku membeku. Aku tahu dia pasti akan segera tahu kenyataannya. Lalu pesan lain masuk. Arina sudah bercerai. Katanya mau balik ke negaranya. Hati-hati. Aku dengar mereka dekat lagi. Aku langsung membantah. Gak mungkin. Reno gak akan kembali ke dia. Aku percaya. Seolah semesta ingin menamparku. Beberapa menit kemudian Reno masuk rumah bersama Arina. Aku terpaku. Nafasku tertahan. Kata-kataku, kepercayaanku, berubah menjadi lelucon yang pahit. Reno, bisikku, mataku tak bisa lepas dari mereka. Tanganku bergerak menyalakan lampu dapur, tapi aku membeku melihat pemandangan di depanku. Bagaimana bisa mereka datang bersama? Perjalanan bisnis Reno seharusnya membawanya jauh dari kota tempat Arina tinggal. Tapi kini, mereka berdiri di ambang pintu rumah kami. Arina mengenakan mantel panjang, bersandar di dada Reno seolah memang tempatnya di sana. Tangannya memeluk perut yang membesar. Reno membalas dengan lengan di pinggangnya, menuntunnya masuk perlahan, seolah aku tak ada di sana. Saat aku memanggilnya, ia bahkan tidak menoleh. Hanya berkata datar. Kopernya ada di luar. Tolong ambilkan. Lalu dengan penuh kelembutan yang dulu hanya milikku, ia membisikkan. Pelan-pelan, hati-hati ya. Mereka berjalan melewati meja makan. Meja yang penuh dengan makanan yang kupersiapkan. Kue. Lilin. Segalanya. Tapi Reno bahkan tidak melihat. Aku mengepalkan tangan. Lidahku keluh. Saat aku akhirnya hendak berbicara, Arina tiba-tiba menutup mulutnya dan mengerang pelan. Krim kuenya, baunya tidak enak. Reno langsung menepuk-nepuk punggungnya khawatir. Tanpa ragu ia meraih kue itu dan membuangnya ke tempat sampah. Aku tercekat. Tenggorokanku terasa dicekik oleh amarah dan pengkhianatan. Ketika ia berbalik dan melihat mataku yang merah, tidak ada penyesalan di sana. Tidak ada rasa bersalah. Hanya suara datar yang membuatku semakin remuk. Kenapa kamu makan kue hari ini? Kenapa dia tidak melihat betapa konyolnya semua ini? Kenapa dia begitu tenang seolah-olah semuanya wajar? Reno tidak menunggu jawabanku. Ia hanya terus menuntun Arina menaiki tangga. Tunggu. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, mencoba mempertahankan nada suara yang sopan. Kamar tamu ada di lantai bawah. Tidak ada kamar mandi di kamar tamu, dan itu tidak nyaman untuk wanita hamil. Dia akan tinggal di kamar utama untuk sementara. Aku akan memindahkan barang-barangnya nanti, jawabnya tanpa keraguan. Aku menelan ludah. Kalau begitu, kau tidur di mana?
Tanyaku, suaraku bergetar. Wajah Reno tetap datar. Suaranya tenang seperti dokter kandungan yang sedang memberi instruksi. Aku akan mengurus semuanya. Jadi kau tidak perlu khawatir. Aku hampir tertawa, tawa getir yang tertahan. Apa dia bahkan sadar aku masih berdiri di sini? Itu kamar tidur kita, seruku tidak bisa lagi menahan diri. Kalau menurutmu kamar itu tidak cocok, bawa saja Arina ke fasilitas bersalin yang layak. Aku bisa membayarnya. Tempatnya lebih baik dari rumah ini. Kamar itu adalah ruang yang kutata dengan cinta. Tempat yang bahkan belum sempat benar-benar kami nikmati bersama selama sebulan penuh. Wajah Reno mulai mengeras. Lana, tolong berpikir masuk akal. Dia sedang hamil. Baru saja menempuh perjalanan jauh. Kepalaku berdenyut. Rasanya ingin aku mengeluarkan alat tes kehamilan yang masih kusimpan di saku. Aku juga hamil. Dan bayi ini adalah milik kami. Tapi aku tidak ingin mengatakannya, bukan di depan orang lain. Bukan dalam keadaan seperti ini. Arina tertawa pelan, suaranya ringan namun menusuk. Dia menggenggam lengan Reno dan berkata, "Kau masih sama seperti dulu, Lana. Kau mudah marah. Tapi tenang saja, sekarang aku tidak takut lagi dengan ekspresi dinginmu itu." Lalu dia menatapku, kali ini lebih lembut. "Aku minta maaf, Lana. Tapi aku tidak punya siapa-siapa di sini. Reno satu-satunya orang yang bisa kuandalkan. Aku tidak ingin menyusahkanmu, sungguh. Jadi bisakah aku tinggal di sini, hanya beberapa hari?" Kemudian dia menambahkan dengan nada lembut tapi merendahkan, "Begitu aku merasa lebih baik, aku akan bereskan kamar utama dan pindah dari sana." Reno merangkul pinggangnya lalu berjalan melewatiku. Suaranya pelan namun penuh makna. "Sudahlah, diam dan jadi istri yang baik. Arina juga sedang hamil kan?" Arina menoleh sambil tersenyum manis. "Lana, bisa tolong bawakan koperku? Aku ingin mandi dulu." "Cepat ya." Aku tetap berdiri di tempat dan membeku. Menyaksikan mereka menaiki tangga seperti sepasang suami istri baru, seolah-olah aku bukan bagian dari rumah ini. Ponselku berbunyi. Nina mengirimi pesan disertai sebuah tangkapan layar. "Aku di sini untukmu, Lana. Hubungi aku kapanpun kamu butuh." Aku membuka gambar yang dikirimnya, foto dari akun Facebook Arina. Tertanggal 1 jam sebelum aku mengunggah foto ulang tahunku yang palsu. Arina dan Reno berpelukan erat di sebuah stasiun kereta. Mereka tersenyum lebar ke kamera dengan caption, "Kembali ke negara asal bersama seseorang yang selalu membuatku merasa di rumah." Kata-kata itu seperti sebuah tamparan keras di wajahku. Segala kebohongan yang kusebarkan demi terlihat bahagia, kini menjadi bahan tertawaan. Semua orang yang tahu tentang kisah cinta segitiga ini pasti sedang mencibirku. Rasa malu membakar tenggorokanku. Perutku terasa melilit tak nyaman. Aku menunduk sambil menyentuh perutku perlahan, lalu berjalan menuju pintu. Hujan turun pelan di luar. Beberapa koper ditumpuk di depan pintu. Tanpa suara, aku menariknya satu persatu masuk ke dalam. Lalu aku menyadarinya. Tidak ada koper Reno. Semuanya milik Arina. Reno turun dari atas. Ia menatapku sejenak lalu berkata ringan, "Terima kasih," sebelum mulai membuka salah satu koper. Dia mencari sesuatu. Tangannya cekatan memilah isi koper dan mengambil perlengkapan mandi, lalu membuka koper lain untuk mencari piyama Arina. "Mana kopermu?" tanyaku pelan. Suaraku nyaris tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat bahu. Rodanya patah lalu buang. Aku tidak lagi menanyakan di mana Reno menaruh barang-barangnya. Hari ini aku sudah cukup banyak bertindak konyol. "Biar aku saja yang urus," kataku pelan sambil menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Aku tak tahan membayangkan barang-barang suamiku bercampur dengan milik mantan pacarnya. "Tidak usah," Reno menepis tanganku, suaranya tajam namun tenang. Dia tidak suka kalau barang-barangnya disentuh orang lain. "Lebih baik kamu bersihkan ruang makan. Dan mulai sekarang jangan pakai piring berminyak lagi." Aku menggigit bibirku, mencoba tetap tenang. "Ngomong-ngomong, kau tahu rumah sakit mana yang punya bagian kebidanan dan kandungan yang bagus?" tanyaku. Dia tidak menjawab. Tak sekalipun menoleh ke arahku. Dia langsung berjalan menaiki tangga, menghilang bersama diamnya. Malam itu, di hari ulangku dan hari ulang tahun pernikahan kami.
Reno menyiapkan camilan tengah malam untuk Arina. Dengan suara lembut dan penuh kesabaran dia membujuknya makan seperti dulu dia membujukku. Dan aku hanya berdiri di sisi ruangan, tak bisa berbuat apa-apa. Menonton dalam diam. Reno tidak tidur di kamar tamu. Entahlah dia tidur di mana. Pagi harinya, dia membawa Arina ke pemeriksaan kehamilan. Aku merobek slip janji temu yang sudah kusiapkan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Itu seharusnya menjadi momen kami. Pengalaman pertama kami bersama sebagai orang tua. Tapi dia memberikannya pada orang lain. Aku tidak bisa lagi diam. Saat mereka kembali malam itu, aku berdiri menunggu di depan pintu. Kita perlu bicara, kataku tegas. Reno terlihat kesal. Aku mau ajak Arina istirahat dulu. Kamu bisa duduk sebentar di sini. Tidak akan lama, balasku menatapnya tanpa goyah. Arina menyeringai kecil, lalu menarik lengan Reno. Tidak apa-apa kok. Kamu terlalu khawatir. Kau bertingkah seperti calon ayah yang gugup, katanya bercanda. Kalau aku sudah mulai kerja nanti, kau harus lebih santai. Kata-katanya seperti belati. Ya, dia bertingkah seperti ayah baru, tapi bukan untuk bayiku. Langsung saja, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Reno, suaranya menahan kesabaran. Aku mengepalkan tangan. Dadaku terasa sesak, tapi aku harus mengatakannya. Aku tidak setuju ada orang ketiga tinggal di rumah ini. Apalagi Arina. Aku akan bantu mencarikan tempat tinggal yang layak, juga seorang pengasuh kalau perlu. Wajah Reno mengeras. Tatapannya menusuk. Lana, apa kamu harus sekeras ini? Dia sedang hamil. Pipiku terasa panas, namun hatiku membeku. Keras? Apa salahku ingin menjaga rumah tanggaku sendiri? Aku tahu aku belum menjadi ibu, sela Arina cepat dan lancar. Tapi aku tahu bagaimana rasanya berjuang untuk bayiku. Maaf Lana, aku tidak berniat merepotkan. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku yakin kau akan mengerti suatu hari nanti. Dia tersenyum lembut, terlalu lembut. Nadanya lirih, seolah-olah dia sedang berbicara dari hati. Aku akan kembali bekerja minggu depan. Aku akan pindah sebelum itu. Aku tidak akan lama di sini. Kata-katanya terasa seperti sandiwara yang sudah sering ia mainkan. Dan Reno, aku melihatnya. Wajahnya menegang, tapi ada kelembutan yang samar. Ia merasa simpati untuk Arina. Malam itu, Reno akhirnya kembali ke kamar tamu. Kami tidur dalam diam. Saling membelakangi. Keheningan itu nyaris menenggelamkan kami. Sampai akhirnya dia berbicara lebih dulu. Maafkan aku. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Suaranya letih saat dia memelukku dari belakang, membenamkan wajahnya di leherku. Arina adalah cinta pertamanya. Aku mengerti. Kadang, butuh waktu untuk melepaskan masa lalu. Tapi yang menyakitkan bukan itu. Yang menyakitkan adalah bagaimana dia memperlakukanku. Bisakah kau memilihku? Tanyaku lirih. Suaraku bergetar, dan air mataku akhirnya jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan. Reno terkejut. Panik. Dia berusaha menenangkanku, meski tak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia hanya mengangguk dan membisik, tentu saja. Reno, ingat kata-katamu, bisikku, memeluknya lebih erat. Kumohon, jangan kecewakan aku. Dia mencium keningku pelan, lalu berkata, istriku hanya kamu. Sungguh. Beri aku waktu. Aku akan berusaha. Aku janji.